Judulnya kan jangan pertuhankan manusia. Kan itu judulnya, perhambakan apa? Mana itu judulnya? Ya Yesus hamba. Kan itu judulnya. hamba Tuhan yang mengatakan Ya, Yesus hamba Tuhan itu bukan aku. Lo makanya biar latar belakangnya biar saya jelaskan mengapa sampai menuhankan dia. Gitu loh. Sudah Anda akui bahwasanya Anda menuhankan Yesus kan? Iya. Cuman ini saya kasih sedikit ini edukasi. Sedikit lagi, ada sedikit aja. Dan Yesus pernah mengatakan, mintalah kepada Bapakku melalui aku. Jadi makanya kalau kita berdoa itulah ya Allah Bapa, bagana bla 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 bla. Aku sampaikan doa ini. Ya Allah Bapak, bagana. Ya, bercepat dulu. Nah, kalau kita ngerti itu bagana bla bla bla. itulah bedanya. Kalau kita berdoa itu kita sama bahasa kita. Bla 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 bla. Bahasa itu bagana. Rendahkan. Ada harga diri Bapak ini gitu. Bukan. Biar cepat ini diskusinya. Biar nyambung. Enggak, berdoa itu yang betul gitu loh. Masa berdoa ya Bapak begana bla 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 gitu. Begana bla bla bla. Mungkin berdoanya gitu loh Dinda. Dinda Birma. Di sini bukan untuk mau merendahkan, mengenyek. Makanya aku bilang bukan Anda yang merendahkan Tuhan Anda. Masa Anda berdoa sama Tuhan Anda supaya cepat. Yang penting Anda mengerti kan di dalam diskusi ini supaya mengerti, bukan soal. Nggak ngerti aku. Macam mana aku ngerti bahasa begana bla 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 bla. Ya aku ulangi, oke, aku tarik. Misalkan tarik. Ya Allah Bapak, berkatilah perjalanan saya ini, misalnya saya mau ke Medan, ya, jauhkan dari mara bahaya segala macam. Terima kasih Tuhan, aku sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah makanya selalu atas nama Dia, karena Dia Oke, berarti Yesus nggak berdoa ya kepada Bapaknya ya? Ya apa ya, dia manusia juga, anak manusia dia. Enggak, dia nggak sebagai manusia dia nggak berdoa ya? Waktu dia manusia, waktu dia disalibkan dia berdoa, dia takut juga. Buktinya doanya nggak dikabulkan, buktinya mati di kayu salib ya dia. Ini Matius 26 nomor 39 berdoa dia, tapi nggak dikabulkan. Yesus aja berdoa. Iya, benar. Apalagi Dinda gitu loh. Nih. Dengar dulu, dengar penjelasanku. Aku udah tahu. Aku jelaskan. Aku jelaskan. Dia kan manusia. Dia kan manusia. Ada rasa takut. Iya, dia manusia aja yang dekat kepada Bapa, doanya nggak dikabulkan teman-teman. Bukan sesudah pulang gitu. Ujian, pergilah Yesus murid-muridnya ke Zaitun, berkata, malam ini kamu semua akan tercengang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ini ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tercengang imannya, tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini kita dari nomor 35 ya, ini kita menjadi ini 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa ya. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia berasa sedih ya, Yesus ini sedih ya, dan gentar, rupanya dia penakut, bukan seperti tentara yang pemberani. Itu kesimpulan. Ini masih kebaca ini. Iya. Seperti mau mati rasanya, takutnya meninggal. Coba ini. Dengan aku. Maka ia lalu sujud dan berdoa, katanya, ini doa dia ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu doa dia. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur. Lalu pergi untuk kedua kalinya berdoa lagi nih, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yang jadi pertanyaannya,
Setelah Yesus berdoa dalam Matius 26 ini tadi, ya, Yesus itu diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Bisa aku jawab? Iya, silakan. Diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Ya, biar ku jawab, dan biar ku jawab dulu latar belakangnya dari awal berdoa itu. Kita dijawab aja dulu, kita titokan aja dulu. Nah, enggak. Dia berdoa sebanyak 3 kali. Saya menjawab itu, yang penting tidak lari dari konteks. Yang penting tidak lari dari konteks. Yesus ini diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Dia kan maha kuasa juga. Dia memang itu udah ada rancangan dia dulu. Saya tanya. Dengar dulu saya ngomong. Dengar dulu. Diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Dengar dulu. Ini sudah rancangan dia. Rancangan dia. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya ini rancangan siapa. Yang saya tanyakan, ketika dia selesai berdoa, dia diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Selama di atas kehendak dia kok. Terbunuh. Dengar dulu. Dengar dulu. Aduh. Tidak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, ada ayat lain mengatakan itu kehendak dia kok. Iya, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, setelah dia berdoa, dia diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Jangan kau giring aku ke situ. Aku wartawan. Giring ke sini. Giring ke. Dengar dulu jawaban saya. Dengar dulu jawaban saya. Dengar dulu jawaban saya. Kau jangan menggiring. Iya. Kau nggak apa-apa buat saya. Dengar. Udah. Aku ngomong dulu. Iya, jawab. Setelah dia berdoa, dia diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Itu rancangan dia kok diselamatkan. Saya nggak tanya rancangan siapa. Dengar dulu. Mau disalibkan. Mengatakan kita buktikan siapa yang pakai akal di sini. Ternyata Anda yang tidak menggunakan akal. Kau yang tidak bisa menelaah sebuah pertanyaan. Kau yang picik, bukan soal keakal. Kau picik. Dengar dulu. Picik. Kau picik. Dengar dulu omongan saya. Dengar saya. Yesus berdoa, dia diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Emang dia nggak berdaya? Dia memang udah rencanakan itu. Dia menyerahkan nyawanya. Itu rencana siapa, Linda? Sudahlah. Setelah berdoa, dia ditangkap atau diselamatkan tentara Romawi? Memang itu maunya dia kok. Rencana dia. Tidak tanya maunya siapa. Maunya jawabannya. Jawabannya dia tidak diselamatkan. Dia tidak diselamatkan. Kecuali saya tanya, ini maunya siapa? Baru boleh Anda menjawab itu maunya dia. Tapi saya tidak tanya itu, Dinda. Tadi Dinda yang mengatakan di sini. Kita tengok siapa yang menggunakan akal. Ternyata Anda tidak bisa memahami pertanyaan saya. Entah kemana akal Anda saat ini. Itu yang ditanyakan. Yang dari pertanyaannya, setelah Yesus berdoa sebanyak 3 kali, dia diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi? Jawab Dinda Dilma. Jawab Dinda. Dinda. Oh, Dinda. Ditangkap atau diselamatkan setelah dia berdoa? Dinda. Dinda. Oh, Dinda. Iya, teman-teman yang ingin mendapatkan berkat silakan ya, mumpung Dinda ini masih apa mungkin mengobat jantungnya mungkin ya. Gitu ya, maju dia udah. Udah merajuk itu ya. Dinda. Oh, Dinda Bima. Dinda, udah kuundang mic-nya, Bang. Nggak mau dibukanya. Udah kuundang ini. Nggak mau dibukanya. Dinda. Dinda, Edis nanti dulu lah telepon buru ini, Dis. Halo? Halo. Ya, jawabannya apa? Halo. Ya, halo. Opung dong. Halo. Jawabannya apa? Dia diselamatkan atau ditangkap tentara Romawi?
Tidak diselamatkan karena dia malah juru selamat. Jadi dia tidak diselamatkan. Jangan Yesus aja yang kalian katakan manusia luar biasa, berdoa tidak dikabulkan doanya. Kesimpulanmu itu kesimpulanmu. Itu kesimpulanmu. Dalam nomor 17 dikatakan Bapak, inilah anak itu yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Rupanya ketika Yesus berdoa nggak dikabulkan doanya. Itu kesimpulanmu. Ternyata jarajian gombal yang disampaikan Bapak terhadap Yesus. Dia Kau nggak menyimak, nggak menyimak. Kau nggak bisa menyimak. Kalian Kristen. Kau nggak bisa menyimak karena makanya aku bilang jangan kalian jadi oten lagi. Jangankan kalian Yesus aja berdoa tidak dikabulkan. Jangan bacot. Kalian kerdil kalian. Jadi dengar dulu. Menyimak apa yang kau nggak menyimak apa omonganmu, nyerocos saja. Kan andaikan cawan ini bisa dilalui, tapi kehendakmu lah Bapak. Jadi kehendak Bapak itu. Jadi jangan diselamatkan. Siapa menyelamatkan? Memang itu udah kehendak Bapak, udah dirancang. Jadi Bapak nggak tahu, dia ketakutan. Dia manusia. Kalau sanamu Dinda, kalau anakmu ketakutan, minta perlindungan sama kau tolong anakmu ketakutan, nggak kau tolong anakmu dari ketakutannya? Memang itu rancangan untuk penyelamatan manusia. Rancangan apa? Orang dia takut mati. Jangan berteduh di situ. Jangan berteduh di situ. Takut meninggal dia. Baca dalam Matius 5 nomor 37 tadi sampai 38 Dinda. Dia ketakutan. Satu-satunya Tuhan berdoa minta dikawal itu Tuhan Kristen. Dia minta Petrus dan 2 anak Zebedeus itu ngawal dia lagi berdoa. Diam dulu kalau saya ngomong, diam dulu. Kau diam dulu biar aku jelaskan. Diam dulu kalau aku jelaskan. Kan dia bilang kan, andaikan cawan ini bisa terlalui, tapi kehendakmu lah Bapak. Memang ini rancangan dari awal oleh Allah bahwa untuk menyelamatkan. Yesus nggak tahu. Yesus nggak tahu rancangan itu. Jangan jawab dulu, Nggak jelaskan dulu. Yesus tahu nggak rancangan itu? Jangan jawab dulu. Ya jangan jawab. Kalau terpojok terbodohannya, memang kalian bodoh. Kalau terpojok kalian bodoh, begitulah gaya kalian. Kalau udah bodoh, kalian bodohnya. Kalian bergin. Saya belum diberkati Udahlah, sembala batu itu. Sembala batu itu. Sembala batu. Udahlah, sembala batu itu. Saya bisa mengatakan itu kan, itu nyatanya. Tapi aku tidak mengatakan itu ulah Allah kalian. Jadi kita diskusi jangan terlalu langsung mencelalui itu. Saling menghormati. Hormati penjelasan saya, bisa jelaskan Aku memberi berkat loh buat orang lain. Kerdil kau. Memang kalau udah kayaknya kau mualaf ya. Orang mualaf marah. Marah-marah. Kita kembali ke topik. Ini masalah iman, nggak marah-marah apa? Marah-marah. Makanya dari awal aku bilang kalian keberatan menuhankan Yesus. Emang kenapa? Yesus, dengar dulu. Yesus nggak ada ilmu bahwasannya. Nggak ngerti. Kau menjadi tujuannya mau menghujat aja. Kau pikir biar ikut agama? Tujuanmu menghujat supaya orang ikut agamamu. Nggak laku. Kenapa menghujat? Kalau saya nggak ada tendensi begitu. Nggak tendensi supaya kau masuk Kristen. Nggak ada urusan. Aku juga nggak mau. Saya tidak ada tendensi. Saling menghormati. Nggak ada. Maka saling menghormati. Kalau diskusi, aku perhatikan diskusimu kayak sudah kamu hebat aja, kayak sudah di langit kau. Dan aku nggak menghormati dong. Kalau kau belum apa-apa kau. Masa salah aku nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Makan batu itu. Jangan kita.
supaya kita terlihat manusiawi. Lain bro. Sabarudin, diberkatilah istrimu dan anak-anakmu. Sembala itu. Berkat buat orang lain. Udah pergi, udah jam berapa ini? Udah jam berapa ini? Jalan kebahagiaan, semua jalan beserta udah jam berapa ini? Jam berapa ini? Jalan duka Sumatera, semua jalan-jalan menyertai bersama. Jalan lempar, jalan sentuh, jalan dengar, jalan berkelok, semua jalan. Jam berapa ini? Orang lain. Jam berapa ini? Apa nanti berapa ini? Dia kayak teriak aja. Dengan kau. Makanya aku udah kiutin ini orang manusia kepengen menang sendiri ini. Nggak ada, kayak sudah hebat aja dia. Gini loh Dinda, ada yang pasti aku give. Nggak ada otak bagi dia. Nggak ada akalmu, nggak ada otakmu, nggak ada akalmu, nggak ada hatimu. Diberkatilah kamu Sabarudin. Udah jam berapa ini? Istrimu, diberkati anak-anakmu. Hidupmu penuh dengan berkat Bang Sabarudin. Haleluya. Teriak-teriak di sana kalau jam berapa ini? Jadi harus menghormati sesama supaya hormat ya. Aku hormat nih sekarang, aku hormat. ya. Jadi kawan. Hormat kau. Jadi kawan, ya. Memang Yesus itu ibarat kata rapuh dia, ada laparnya. Ada siapa itu Dinda. Yesus tahu nggak rencana dengar dulu, karena tahu makanya dia bilang andaikan bisa dilalui ini cawan, andaikan, karena dia udah tahu, tapi sukamu lah. kenapa dia takut gitu loh, sedih. Manusia, dia manusia ada rasa takut, manusia ada rasa takut. Iya, kenapa kau keberatan? Manusia kok ada rasa takut, ada rasa lapar. Udah, gini loh, kalau memang dia tahu, contoh nih, Dinda Birma ditugaskan misi rahasia dari negara, pergi untuk menyelamatkan Papua. Tapi Dinda udah tahu, sampai nanti di Papua diberikan pengawalan yang kuat gitu loh. Dan kalau nanti ditangkap akan dibebaskan. Takut nggak di situ? Nggak takut, karena akan dibebaskan gitu loh. Karena semua itu hanya semiwara dan pura-pura ditangkap dan habis itu bebas. Kalau Yesus tahu dia akan diselamatkan gitu loh, dan dia akan bangkit. Jadi pertanyaannya Dinda, kenapa dia takut? Kenapa dia sedih? Sampai-sampai dibawanya Petrus dan dua orang ngomong nggak didengar. diberkati dan keberkatan. Udah bisa ngomong gak? Iya bisa. Dari premisnya tadi kan kita sudah mengakui bahwa dia satu dengan Allah. Jadi dia tahu rencana ini. Makanya, tapi dia sebagai manusia dengar dulu, jangan terus jawab. Enggak, maksudku gini, dia kok takut gitu loh. Mau ke sana jawaban saya, makanya dengar dulu dong. Karena dia manusia ada rasa takut. Oh, berarti Tuhan Dinda manusia.
Manusia kan? Memang dia manusia. Manusia. Itu resiko punya Tuhan manusia. Kalau Tuhanmu manusia, segala sifat jadi Dinda Birma selaku iman Kristen kesempatan untuk jangan jangan sembah manusia, biar hidupmu jadi berkat. Tangan di atas saudara untuk membangsa murid, semoga keberkahan menyertaimu, berkat buat dirimu, berkat buat anak-anakmu, berkat buat keluarga. Jalan keselamatan, jalan kesembuhan, jalan kebaikan, jalan lebar, jalan Sumatera, jalan Ahmad Yani, semua jalan-jalan menyertaimu. Adalah kesempatan hidup ini untukmu juga abangku produser. Jalan-jalan menyertaimu, jalan kesembuhan, jalan berkat, jalan Sumatera, jalan lintas Sumatera juga jalan tidak ada yang buntu atas dirimu. Siki jangan disiki, jangan diraba, jangan disiki, jangan tetap diraba. Percayalah saudara, ketika hidup buat orang lain, maka berkat itu akan hadir atas dirimu setiap hari, siang, malam. Dan apapun kau lakukan, apapun akan kau usahakan, kau akan mendapatkan berkat. Ini kayak gini weh, harusnya udah paus ini, panjang kali berkat ini. Ini harusnya udah paus ini, panjang kali. Kau akan jadi berkat buat dirimu, berkat buat orang lain, buat keberkatan, semua keselamatan, janji-janji keselamatan dari Dia menyertaimu pada hari ini sampai dengan kodok melahirkan nanti. Jangan sembah manusia. Tanganmu Dinda Birma, angkat tanganmu, yakinlah bahwa dirimu saat ini dalam kesesatan yang nyata. Angkat tanganmu, serahkan dirimu kepada Tuhan Dinda Birma. Akui semua kesalahan-kesalahanmu yang kau telah menuhankan anak manusia. Angkat kenapa menjadi Allah. Akui semua kesalahanmu. Semoga nanti hidupmu menjadi berkat hingga kau tidak menyembah anak manusia lagi. Adalah kesempatan untuk jadi berkat. Udah lalu ya, ngos-ngosan aku. Ya, libur dulu. Berkat cukup dulu, libur dulu ya, berkatnya 1 jam ya, libur dulu ya. Capek juga. Jair dong. Siapa lagi nih tadi? Broduta. Hah? Broduta. Berkatilah kembang Broduta. Jalan keselamatan menyertaimu, jalan kesehatan menyertaimu, kesembuhan atasmu, kesembuhan berkat atasmu,
sampai dengan cacing-cacing nanti melahirkan di dalam klinik broduka. Semoga semua berkat dan hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Kerajaan sudekat. Ini Dinda Bilmanya kok sok kali dia denger aku ya. Sok kali. Dia tuh ngoceh-ngoceh. Dia ngoceh-ngoceh nggak tahu buka mute. Itu Nora kok naik turun dia. Itu Nora, maaf ya itu Nora. Kalau poinnya di bawah 100, berkatnya rohani ya, nggak dengar boleh. Dalam hati. Iya, itu Nora, kau cuma memberikan mawar. Jadi berkat yang kusampaikan kepadamu itu secara rohani. Kau nggak akan dengar berkatnya. Di bawah 100 poin, berkatnya itu berkat rohani ya. Nggak dengar. Jadi kalau kalian mau mendengarkan berkatnya itu harus di atas 100 koin. Ini kenyataan. Sama halnya ketika kalian kumpul, orang-orang yang kasih di bawah 100 koin itu duduknya di belakang. Tapi kalau kalian kasih 100 di atas 100 koin, duduknya di depan. Semakin depan kau duduk, semakin dekat berkat itu atas diri. Paham ya? Aku pribadi 27 tahun dulu aku duduk Diberkati lah kau akan. udah sadar dia toh. Oh maaf. Diberkati orang tua. Diberkatilah istrimu, diberkatilah cucumu, diberkatilah cicitmu, diberkatilah kamu, diberkatilah kamu, diberkatilah dirimu, diberkatilah desa-desamu, orang lain menjadi jalan keselamatan, jalan kesehatan, jalan semangat, jalan Ahmad Yani, jalan Iskandar Muda, jalan Debat, jalan Sempit. Semoga berkat menyertaimu pada hari ini sampai dengan kodok melahirkan nanti. Saya berkah pada dirimu, berkah atas dirimu sampai kodok melahirkan nanti. Hidup ini kesempatan, hidup ini jangan tunggu siap dulu paus ini bang. Berkat paus ini jangan dulu yang lain. Untuk jadi berkat jangan sembah manusia, jangan orang untuk hidupmu. Buat yang kubang berduka, siki, jangan diraba-raba. Akan tetap menjadi raba-raba. Jangan pernah menjadi siki. Sampai dengan nanti ayam memiliki gigi. Reaksi teman-teman sisa dulu. Berkat tutup dulu teman-teman ya, tutup dulu. Capek loh. Oke lanjut dulu. Aduh udah jangan lagi pausnya loh ya. Gak capek. Aku tarik nafas dulu. Andai kata ini gondrong, foto kok ini gondrong. Begitu sulitnya aku mencari usaha untuk kode gondrong. Ini aja suaraku habis gara-gara pemberkatan semalam. Ya, gara-gara pemberkatan semalam suaraku sampai habis. Nih, si Raja Borbor, selamat siang. Si Raja Borbor. Siang. Kristen, Islam. Alhamdulillah Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuma meremehkan.
bawah dulu ya. Oke, naiknya ranking. Ini suaraku habis saja gara-gara pemberkatan semalam. Banyak kali yang diberkati. Suaraku sampai habis. Nanti beli permen. Gak ada belum dulu. Oh, itu si Yoba yang tadi. Nanti beli permen itu laku ya kan. Gara-gara pemberkatan semalam suaraku sampai habis. Diberkati. Sekarang giliran Bapak Ro ya kan. Biar suara dia habis. Oke, diskusi aja dulu kita ya. Nanti pemberkatan. Suaraku habis. Hemat, selamat siang. Hemat. Oke. Assalamualaikum Nora. Waalaikumsalam teh. Kenapa kau naik turun? Jaringan jelek kali, ya kan? Pakai kota coba. Ya udah pakai kuota ini. Tadi kan wifi terus lelet kali. Kenapa kayak gitu? Memang lagi gitu ya? Enggak, tergantung. Makanya kau telepon ada apa? Aku telepon langsung di teknisinya datang. Tanya kenapa gini-gini. Harus komplain dong. Kita bayar tiap bulan. Udah diapakan sama anakku semalam. Kacu. Wifi lancar. Wifi lagi gangguan. Iya, lagi gangguan memang. Katanya memang lagi gangguan. Batak teh dong rumah batak teh. Oh, alah. Kenapa kok, Dek? Kenapa main pemburu batak teh? Kenapa kok, Dek? Ada apa? Naik kok kemana? Nggak ada orang Batak kayak kalian itu, nggak ada orang Batak. Loh, Pantas kalian mualaf ya, karena kayak gini sifat-sifat kalian. iyalah, masa kami mau nyembah iblis, Dek? Kau aja menyembah mualaf yang apa itu, yang lor itu. Menyembah mualaf? Dari mana kami menyembah mualaf, Dek? Kenapa, Dek? Kurang belanjaan kau. Kasian kamu Kak Nora. Lebih kasihan lagi ada yang terkutuk di kayu salib, Dek. Gak boleh kayak gitu, kan ajaran kasih. Iya kan? Iya kan? Coba jawab dulu, Dek. Kan kalian ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Kenapa kamu marah-marah? Kopi Dedi. Ih, gaya Dedi. Padahal Batak makan ubi gambo. Gaya